Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu, Bapak, Saudara dalam Dhamma, jumpa kembali dengan saya. Semoga apa yang akan saya sampaikan tidak menjadi bosan, membosankan, karena orangnya yang begini, cara ngomongnya ya monoton. Tetapi bukan siapa yang berbicara, tetapi apa yang disampaikan, didengarkan, dimengerti, dipraktekkan, kita akan memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Hidup adalah pembelajaran. Kita mengenal Dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, juga belajar. Setelah belajar, caranya mendengarkan, membaca, memahami, ditambah mempraktekkan. Karena kalau kita tidak mempraktekkan, kita tidak memperoleh manfaat. Buddha Dhamma bukanlah untuk gagahan, bukan pula untuk dibela. Guru Agung kita juga bukan hanya untuk disembah, dihormati, bukan. Tapi kita mengenang jasa beliau telah menunjukkan jalan kebenaran. Maka kita harus belajar mendengarkan apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengerti. Setelah mengerti, memahami, marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan memperoleh manfaat. Kita bisa memperbaiki diri, kita bisa menaklukkan diri sendiri, kita bisa mengurangi sifat-sifat jelek. Kita sadar kita manusia biasa, kita belum sempurna, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita bertekad, berjuang mempraktekkan kebaikan untuk diri sendiri. Jangan pernah berpikir angel, sulit, ngomong gampang, sing ngomong bae bisa beleh. Saya berbicara di sini bukan berarti saya mengajari, bukan berarti saya lebih pandai, tetapi saya mengajak. Marilah kita bersama-sama mempraktekkan ajaran kebenaran, mempraktekkan Dhamma Sang Guru, Dhamma Sang Buddha. Sang Buddha hanyalah penunjuk jalan, bagaikan seorang dokter membuatkan resep. Tahu kamu sakit ini, obatnya ini, silakan beli obat dan diminum. Bukan
Wah, dokternya ganteng, dokternya ramah. Saya ketemu dokternya sudah sembuh. Bukan demikian. Tapi dokter hanya memberi obat, memberi resep, resep harus dibeli. Setelah dibeli, tidak cukup berhenti sampai di situ, harus dimakan, barulah kita memperoleh manfaat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membaca sebuah renungan dengan judul Hati Nurani. Kehidupan berputar bagaikan roda pedati. Hari ini di atas, esok lusa bisa di bawah. Merupakan proses dari perubahan. Perubahan itu pasti terjadi, berlaku bagi semua makhluk hidup. Melangkah dalam kebaikan, mengingat hati nurani, mendengarkan suara hati, membiasakan diri gemar membantu, rendah hati dan murah hati, memberi dalam ketulusan, mengembangkan cinta dan kasih sayang, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, damai, dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ibu bapak dalam Dhamma, dalam Buddha Dhamma, hati nurani dalam bahasa Pali disebut cita atau hadaya, memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kesadaran dan mencapai pencerahan. Berikut ini ada beberapa aspek hati nurani menurut Buddha Dhamma. Definisi hati nurani atau cita adalah kesadaran yang membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Nurani adalah sumber dari semua pikiran, perasaan, dan tindakan. Semua orang memiliki hati nurani. Orang yang belum pernah berbicara di depan sini tentu akan merasa grogi, takut, tegang. Hati nurani berkata, bisakah saya berbicara di depan? Tekad, bisa. Saya maju cuma membaca. Walaupun dengan tekad yang kuat, berani berbicara, berani membaca dengan mulut bergetar, berkeringat dingin karena takut. Sesungguhnya apa yang kita takutkan? Tidak ada. Lah saya salah ngomong juga tidak ada yang marah kok. Bahkan mungkin tidak tahu. Kayak ngomong apa ya? Mungkin tidak didengarkan. Apa artinya? Tetapi sekali kita berani bicara di depan, lain waktu kita berbicara akan lebih lancar. Demikian juga kalau yang belum pernah memimpin puja bakti, disuruh memimpin, ndredeg, takut, bahkan tidak berani. Padahal nggak ada masalah, hanya baca, tidak ada yang memarahi. Tetapi sekali melakukan, kita pasti bisa dan lancar.
Apa yang kita peroleh? Kebahagiaan, kedamaian, senang. Lain waktu saya berani maju lagi. 2 kali, 3 kali lancar, tidak berkeringat. Itulah kenyataan. Demikian juga kita dalam berbuat kejahatan, belum pernah melakukan kejahatan, mengambil barang yang bukan miliknya. Hati nurani berkata, itu bukan milikmu. Tegang, ambil tidak, ambil tidak. Sekali mengambil, besok mengambil lancar, tidak ada takut, karena hati nurani tertekan, bahkan tidak didengarkan. Karena itulah mari kita belajar, kita praktek dhamma, ajaran kebenaran, mengembangkan hati nurani kita. Hati nurani kita bisa berkembang, pikiran kita akan terjaga, ucapan kita akan menjadi lemah lembut dan baik, perilaku kita juga akan baik. Tetapi tidak mudah, butuh perjuangan. Sakit hati, tersinggung, tidak perlu belajar. Itu muncul dengan spontanitas dan kita terhanyut, terbuai dengan amarah, menikmati kemarahan. Apa yang kita peroleh? Penderitaan, beban pikiran, hati kita menjadi sakit, tidak nyaman. Tetapi hanya demikian mudah dilakukan, dan banyak di antara kita menyukai menikmati kemarahan daripada berjuang menyadari saya jangan marah. Tidak ada manfaatnya, menimbulkan permusuhan, mendatangkan kebencian, konflik spesial, karena kita lepas kendali. Fungsi hati nurani membedakan antara baik dan buruk. Hati nurani membantu kita membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk. Mengembangkan kesadaran. Hati nurani membantu kita mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri dan lingkungan. Mengontrol pikiran dan perasaan. Hati nurani membantu kita mengontrol pikiran dan perasaan kita, sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran dan perasaan negatif. Cara mengembangkan hati nurani: meditasi, sungkan, ngantuk, kesel, puja bakti setiap minggu lebih dari 20 orang, terkadang mencapai 40 orang. Tetapi kalau diajak latihan meditasi, tidak lebih dari 10 orang, bahkan hanya 5 orang. Sungguh hal yang memprihatinkan. Umat Buddha bangga meditasi adalah ajaran Sang Buddha, tapi disuruh praktek nanti kalau sudah tua saja. Saya mengatakan demikian, saya mengalami sendiri. Semasa muda saya tidak pernah meditasi. Meditasi hanya sekali seminggu, yaitu di Metawihara.
saat puja bakti, dan itu tidak lebih dari 5 menit. Sesungguhnya kurang sekali. Tetapi setelah saya tubuhnya rentak, sudah menua, dengan tekad duduk setengah jam masih bisa, walaupun belum tentu konsentrasi, karena kita masih banyak hambatan dalam latihan meditasi. Parahnya lagi, di tengah meditasi belum ada 15 menit kaki semutan, buyar. Setelah selesai meditasi mau berdiri sulit. Selagi masih muda, gunakan kesempatan, gunakan tubuh kita yang masih sehat dan kuat untuk duduk latihan meditasi. Sangat besar manfaatnya dan sangat mudah bagi kita yang masih muda. Saat ini saya berbicara, ini pun secara tidak langsung saya sedang meditasi, karena mengonsentrasikan pikiran agar saya bisa terpusat dengan tema yang akan saya sampaikan. Itulah salah satu cara kita melatih meditasi. Tetapi dengan kita membiasakan rutin pada jam tertentu latihan, kita akan memperoleh manfaat bagi diri sendiri, bukan untuk orang lain, juga bukan untuk kebanggaan, tetapi kita bisa mengembangkan hati nurani. Karena hati nurani itu pada dasarnya selalu berpikir positif. Dengan kita melatih meditasi, pikiran kita bisa terjaga, mengurangi pikiran negatif. Kedua, pengamatan diri membantu kita mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Ibu, bapak, saudara, sesungguhnya kita tidak sadar kenapa kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, dan merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu. Semua itu karena keakuan. Sadarilah, aku ini tidak kekal, aku ini tidak ada. Dimanapun aku berada, tidak masalah. Nikmati saja, terima saja, walaupun tidak mudah. Dalam keramaian kita bisa merasakan kesepian. Saya berbicara, saya baru saja semalam merasakan. Saya berkumpul di perusahaan merayakan Imlek. Saya mendapat tugas untuk doa. Sebelum doa, saya terkejut. Loh, tempat duduk sudah diatur oleh panitia, dioplos antar SBU, sehingga duduk dengan orang yang tidak kita kenal. Malangnya lagi, di meja itu saya sendirian, yang lainnya sudah saling mengenal. Aduh, betapa menderitanya aku ini kalau saya terhanyut dengan perasaan aku. Tetapi untung sebelah saya orangnya ramah. Selamat malam, tugasnya di mana? Sempat ada perbicaraan, tetapi setelah meja penuh, mereka lebih akrab bicara dengan yang mereka kenal, sehingga saya duduk diam sendirian.
Solusinya bagaimana? Mata saya jelalatan. Mencari yang kenal. Oh, ada dia. Permisi, pura-pura pindah, bukan pindah duduk, tapi menyapa, ngobrol. Kan buang waktu. Memindahkan pikiran pada kondisi yang lebih nyaman. Itu bisa kita lakukan. Setelah ngobrol lama, orang yang kita kenal pindah, saya kembali duduk di situ. Diam lagi. Aku tidak kenal semuanya. Tetapi aku bisa menikmati kondisi ini dengan damai dan tentram. Tenang, tentram. Bisa, bukan gak bisa. Tetapi kalau kita terhanyut dengan pikiran tidak nyaman, panitiane ngewek, dioplos. Saya tidak menyalahkan panitia karena temanya kebersamaan dengan toleransi kita bersama. Sengaja panitia mengoplos. Jadi kita bisa berkumpul saling mengenal, tujuannya ke situ. Nah, kalau kita mengingat temanya dan tujuannya, ya kita harus menikmati. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau mau nyalahkan diri sendiri. Aku, kenapa aku tidak bisa luwes, tidak bisa menerima? Itulah kenyataan. Aku ini bukan apa-apa. Aku ini bukan siapa-siapa. Ya, duduk manis dengan tenang, nikmati saja apa yang terjadi. Sebentar lagi saya mengenal orang lain lagi, saya berdiri lagi, pindah lagi, ngobrol lagi. Kan kita bisa menikmati. Jangan marah, kurang ajar panitianya menempatkanku di sini, ngoremeng, tidak karuan. Akhirnya mengkondisikan sepanjang acara kita marah, jengkel, mendongkol. Apakah panitianya tahu? Tidak tahu. Apakah kita tenang? Tidak tenang. Kita menderita. Menderita karena siapa? Bukan karena panitia, tapi karena diri sendiri. Karena aku. Kenapa aku ditempatkan di sini? Saya tidak bisa terima. Itulah penyebab kita tidak nyaman dan menderita. Tapi kalau kita bisa berkonsentrasi, kita bisa lebih tenang. Celakanya lagi, saya berangkat tidak bawa HP. Kalau sudah di sana nggak ada yang kenal, ada teman kita HP, pencet sini, udah nikmat, nggak ada urusan. Celakanya lagi, HP saya ketinggalan di rumah. Jadi apa yang terjadi? Ya nikmati kondisi apapun. Jangan tidak terima. Karena perasaan tidak terima itulah yang menimbulkan penderitaan, menimbulkan kemarahan. Marilah kita berjuang, praktek mengembangkan hati nurani dengan memahami ajaran Sang Buddha. Apa? Aku ini tidak ada, aku ini kosong. Aku ini bukan siapa-siapa. Ya memang aku ini bukan siapa-siapa. Jadi buat apa aku menuntut? Buat apa aku kecewa? Buat apa aku marah? Tidak ada manfaatnya. Tapi kita menikmati damai, tentram, tenang di hatiku. Itulah kenyataan yang terjadi. Angel tidak gampang. Ya, kalau belum mencoba angel dan pasti gagal. Kenapa? Belum mencoba wis ngomong angel, tidak bisa, tidak mungkin. Sebetulnya tidak angel, tidak mau mempraktekkan. Tapi kalau kita mau mempraktekkan, mau berjuang, pasti bisa. Sesulit apapun, kembali kepada pikiran dan keakuan.
lepaskanlah sang aku. Aku ini bukan penguasa, aku ini bukan penentu, aku ini bukan siapa-siapa. Jadi aku harus bisa menerima kenyataan hidup ini, pahit manis hidup ini, karena aku yang mengkondisikan. Jadi kita nikmati saja. Hidup adalah pilihan. Kita mau menikmati kegelisahan, menikmati penderitaan, kembangkanlah sang aku. Jadilah orang sombong, maka hidupnya penuh penderitaan. Selalu tidak terima, mudah marah. Tetapi kalau kita bisa membangun hati nurani menjadi orang sabar, penuh syukur, ikhlas. Aku ini memang bukan siapa-siapa. Kamu bukan milikku. Jadi wajar engkau berubah. Aku bisa menerima kenyataan. Dulu kita seiring sejalan, kau berjanji akan selalu berada di sisiku. Sekarang engkau lebih dekat dengan HP kesayanganmu. Aku di sisimu dicuekin. Itu bisa terjadi karena semua orang sekarang lebih sayang HP daripada kekasihnya, daripada suami dan istrinya. Itu kenyataan. Bahkan tidak jarang berada dalam satu rumah, mau nyampaikan pesan melalui HP, tolong itu begini. Itu bisa terjadi. Tapi itu proses. Kenapa harus dipersoalkan? Kenapa harus marah? Dinikmati, kita damai, tentram dan bahagia. Apapun terjadi itu wajar, karena perubahan teknologi mempermudahkan kita. Dulu kita mau beli apa-apa harus keluar. Sekarang saya di rumah nutul apa yang kita inginkan sampai di depan pintu. Itulah kemajuan. Tetapi semakin maju teknologi mengkondisikan komunikasi kita ketemu langsung semakin jarang. Itulah proses perubahan yang terjadi. Bahkan hubungan dalam satu rumah pun tidak akan lepas dari HP. Saya bicara di sini pun bergantung dengan HP. Kalau dulu saya mungkin sehari sebelumnya harus mencatat. Ini besok mau ngomong apa ya? Catat, mencari buku, mencari sumber, menulis. Saya dikasih tahu mendadak, Om, minggu ceramah. Saya lihat nggak ada acara. Oke, siap. HP menjadi teman saya, nutul. Apalagi sekarang ada AI. Saya minggu ini mau nulis ini, tutul AI, tema hati nurani. Muncul teks. Oh, ini boleh, bisa saya baca. Nah, inilah yang saya sampaikan dari AI, dari Google, dari HP. Semakin mudah kita belajar, tetapi semakin jarang orang bersemangat untuk belajar. Kita belajar, jangan lupa mempraktekkan. Kalau hanya membaca, mengerti, tidak mau mempraktekkan, tidak memperoleh manfaat. Kembali saya pada HP. Manfaat mengembangkan hati nurani. 1. Mencapai pencerahan. Mengembangkan hati nurani membantu kita mencapai pencerahan dan menghilangkan penderitaan. 2.
mengembangkan kesadaran, mengembangkan hati nurani, membantu kita mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar, mengontrol pikiran dan perasaan, mengembangkan hati nurani, membantu kita mengontrol pikiran dan perasaan kita sehingga tidak terjebak dalam pikiran dan perasaan negatif. Aspek dari pikiran. Pikiran dapat diartikan sebagai pikiran atau kesadaran yang memproses informasi, membuat keputusan. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai kesadaran yang membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Dapat diartikan sebagai hati nurani yang memungkinkan kita merasakan emosi dan sensasi. Kebijaksanaan juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana apa adanya. Kita semua memiliki hati nurani. Marilah kita menjaga hati nurani kita, mengembangkan. Jangan sampai hati nurani kita tertekan karena kita tidak memiliki kesadaran, tidak mau mengembangkan kebijaksanaan. Kembangkan hati nurani dengan mengembangkan kebijaksanaan, mengurangi keakuan, melatih kesabaran, berbicara kesabaran. Kerap kali kita tidak sadar. Menunggu adalah paling membosankan. Tetapi kenyataan hidup ini kita harus menunggu dimanapun kita berada. Di bank ya kita harus menunggu nomor urut dipanggil. Bahkan sudah dibantu dengan mesin ATM masih ngantri. Itulah kenyataan. Bahkan kalau kita meleng dengan posisi yang karena ngobrol dengan teman, ada orang datang belakangan tahu-tahu sudah baris di depan kita. Peristiwa yang terjadi demikian bisa menimbulkan keributan kalau kita tidak terima, kita tidak menyadari. Ya sudahlah, biarkan saja. Kita ngomong dia nggak terima, terjadi pertengkaran. Yang rugi diri sendiri. Itulah praktek. Kita punya hati nurani, kembangkan kesabaran, kembangkan cinta kasih. Sadari aku bukan siapa-siapa. Ya silakan. Engkau duluan, aku belakangan. Kan enak, nyaman, semuanya lancar. Ngomong gampang, prakteknya sulit. Iya. Tetapi kalau kita mau, kita pernah mempraktekkan satu kali, besok kedua kali, lusa kita bisa lancar dan mudah. Ternyata praktek dhamma tidak sulit, praktek dhamma gampang. Sadarilah, aku bukan siapa-siapa. Aku ini tidak ada. Kedudukan, kekayaan itu hanyalah sarana yang dapat menjerumuskan kita kepada kesombongan. Karena aku, inilah aku. Bahkan
pasangan hidup pun tidak bisa kita miliki, tidak bisa menurut dengan aku. Dia pun punya keakuan, dia punya keinginan, dia punya kemauan sendiri. Seringkali kita berbeda, tetapi dalam perbedaan kita akan menikmati keindahan dalam kebersamaan. Marilah kita kembangkan hati nurani dengan menikmati kenyataan apa adanya, dengan bersyukur, karena kalau kita bisa mengembangkan hati nurani, menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan, mengkondisikan kehidupan kita tenang, damai, tentram dan berbahagia. Itu bukan angan-angan, itu bisa kita realisasikan, itu bisa kita jadikan kenyataan. Bukan hanya dengan ucapan dan doa. Semoga apa yang saya lakukan mengkondisikan kehidupan saya tenang, damai dan bahagia. Hafal gampang, tapi prakteknya angel. Iya. Kalau ingin bahagia, tebar kebaikan. Kalau ingin tenang, jangan cari keributan. Itu logis, itu wajar, itu nyata. Ngomong gampang, ya. Bicara sangat mudah. Prakteknya sulit sekali. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Kalau kita berani praktek sekali, kedua kita akan lebih mudah, ketiga lancar. Itulah kenyataan. Demikian juga dalam berbuat baik. Berbuat baik tidak mudah, walaupun sesungguhnya sangat mudah sekali. Kita buka pintu, lihat orang sedang nyapu jalanan, ambil segelas air kita belikan. Itu kebaikan, dan itu kebaikan yang sangat besar. Walaupun kelihatannya hanya segelas air, tetapi dia dari pagi sudah menyapu jalanan, saat ini sedang haus, kita berikan air, dia akan gembira. Cocok, saat yang tepat. Itu adalah tindakan yang sepele, kebaikan yang gampang. Terkadang kita abai, kita lalai. Urusan apa? Bukan urusanku. Itu sudah dibayar, itu sudah kewajibannya. Itu adalah pikiran yang keliru. Marilah kita ingin bahagia, kurangi perbuatan tidak baik, tambah kebajikan, berlatih kesadaran, kembangkan batin dengan mengembangkan hati nurani kita. Maka hidup kita pasti damai, tenang, tentram dan berbahagia. Saya kira saya cukup sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk yang nampak maupun tidak nampak bisa ikut merasakan kebahagiaan dengan kebajikan yang telah saya lakukan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.